Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk kuliah di bulan puasa ini. Nah, kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar teori resiko. Kalau sebelumnya kita membahas tentang model resiko individu, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model resiko kolektif. Gimana bentuknya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita harus mengetahui awal mulanya dulu, bahwa model resiko kolektif itu diasumsikan sebagai suatu proses random yang menghasilkan klaim dalam suatu kontrak asuransi. Nah, karena kita membahas tentang klaim, maka kita definisikan dulu beberapa variabel random yang kita butuhkan. Yang pertama adalah variabel random N. N itu kita definisikan sebagai total dari klaim polis asuransi yang diberikan di periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita juga punya X1, X2 dan seterusnya, di mana X1 itu adalah klaim pertama, X2 adalah klaim kedua dan seterusnya. Maka kalau kita melakukan penjumlahan terhadap X1, X2 sampai Xn, maka didapatkan suatu kumpulan klaim yang kita simpulkan dengan S. Nah, S ini menyatakan suatu klaim agregat, dimana kalau kalian lihat N di sini sebagai variabel random total klaim individu sangat berpengaruh terhadap klaim agregat di sini. Nah, berarti yang perlu dipahami di sini adalah kita punya 3 variabel random. Yang pertama adalah variabel random X yang menyatakan klaim individu, kemudian variabel random N yang menyatakan total klaim individu, dan sedangkan S itu adalah variabel random yang menyatakan kumpulan klaim atau klaim agregat. Jelas ya? Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui lagi adalah asumsi-asumsi yang ada di model resiko kolektif. Asumsi yang pertama menyatakan bahwa klaim 1, klaim 2 dan seterusnya, berarti klaim-klaim yang dibahas di sini distribusi yang variabel randomnya IID. Artinya klaim-klaim di sini dia saling bebas, tidak berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya nilai-nilai dari klaim ini identik, jadi tidak terlalu jauh nilainya atau tidak terlalu jauh selisihnya. Nah, asumsi yang kedua, variabel random dari N, X1, X2 dan seterusnya juga independen atau saling bebas. Nah, lanjut kita bagaimana cara mencari distribusi dari klaim agregat. Nah, kita misalkan bahwa PX itu kita definisikan sebagai peluang distribusi yang IID juga dari variabel random X. X di sini menyatakan variabel random klaim ya, dengan fungsi peluangnya. Maka kalau kita mencari momen ke K dari variabel random X bisa dicari dengan PK sama dengan ekspektasi dari X pangkat K. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari MGF dari variabel random X yang menyatakan klaim individu, maka bisa dituliskan MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, kalau misalkan kita yang dicari adalah MGF dari total klaim atau jumlah klaim atau yang kita simpulkan dengan N, maka kita bisa menuliskannya dengan MNT, yaitu ekspektasi dari E pangkat TN. Nah, untuk mencari MGF dari klaim agregat dengan yang kita simbolkan dengan MST bisa dicari dengan ekspektasi dari E pangkat TS. Jadi masing-masing variabel random bisa ya, cuma dibedakan dari variabel randomnya. Nah, selanjutnya fungsi distribusi peluang dari klaim agregat dapat dituliskan dengan Fs dengan parameternya S. Lanjut, dengan menggunakan rumus yang pernah kita pelajari di model klaim individu, ya ini untuk nyari ekspektasi, kemudian ini nyari variansi, maka kita bisa menghitung atau mendapatkan rumus untuk menghitung nilai ekspektasi dari klaim agregat dan variansi dari klaim agregat dengan menggunakan nilai ekspektasi dari total klaim individu. Nah,
kalau kalian perhatikan di sini, ternyata ekspektasi dari klaim agregat bisa diperoleh dari probabilitas P1 dikalikan dengan ekspektasi dari total klaim individunya. Nah, untuk variansinya bisa kalian lihat di situ, variansi dari klaim agregat bisa diperoleh dengan mengalikan ekspektasi dari total klaim individu dikalikan dengan variansi dari klaimnya, ditambahkan probabilitas dikuadratkan dikalikan dengan variansi dari total klaim individunya, di mana variansi dari klaimnya itu diperoleh dari P2 dikurangi P1 dikuadratkan. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita ingin mencari MGF atau moment generating function dari klaim agregatnya, bisa diperoleh dari berarti MGF dari total klaim individu berisi logaritma total klaim MGF dari total klaimnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama diasumsikan jika n-nya distribusinya adalah geometri dengan fungsi probabilitas atau fungsi peluangnya PR n sama dengan n adalah PQ pangkat n, di mana n-nya antara 0 sampai tak hingga. Q-nya bernilai 0 sampai 1 dengan P itu 1 min Q. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kita mencari MGF dari klaim agregatnya. Nah, kalau kalian perhatikan di rumus 7 ini, kalau kita nyari MGF dari klaim agregat, kita butuh MGF dari total klaimnya. Nah, oleh karena itu, kita yang pertama kali kita lakukan adalah mencari MGF dari total klaimnya. Karena N atau total klaimnya berdistribusi geometri, maka kalau nyari MGF dari N berarti kan ekspektasi dari E pangkat Tn. Karena dia geometri distribusinya, maka pakai rumus ini, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat Tn dikalikan dengan probabilitasnya. Ini adalah cara nyari ekspektasi dari suatu distribusi. Nah, kalian tinggal keluarkan saja P-nya, maka sigma N sama dengan 0 dari tak hingga N0 sampai tak hingga P dikalikan dengan Q E pangkat T dipangkatkan N. Ini tinggal disederhanakan saja. Nah, ternyata dibentuk lagi menjadi suatu persamaan, yaitu P per 1 min Q E pangkat T. Ini disesuaikan dengan kalau kalian mencari MGF dari distribusi geometri. Bisa kalian lihat di materi mata kuliah statistik yang pernah kalian pelajari. Nah, kalau kita sudah punya MGF dari total klaim, maka kita bisa mencari MGF dari klaim agregatnya. Dari persamaan 7 kan kita dapatnya ini ya. Nah, ini berarti MGF dari total klaimnya bentuknya kan P per 1 min Q E pangkat T, tapi T nya kita ganti jadi log MX atau log dari MGF variabel klaimnya. Nah, karena E pangkat log MXT ini kan dari sifat eksponensial, maka menjadi P per 1 min Q kali MXT. Jelas ya? Nah, kita langsung masuk ke bab teori selanjutnya. Kalau misalkan sebelumnya kita ingin mencari ekspektasi, variansi, dan MGF dari klaim agregat, maka bagaimana kalau kita ingin mencari fungsi distribusi atau CDF dan PDF dari klaim agregatnya? Nah, cara nyarinya adalah dengan menggunakan hukum probabilitas, maka fungsi distribusi atau CDF dari klaim agregat bisa dicari dengan rumus ini. Nah, kalau kalian perhatikan, rumus ini merupakan simbol dari konvolusi atau proses konvolusi. Nah, konvolusi dari N kan bisa disimbolkan dengan P bintang. Nah, perkalian dari probabilitas ini disimbolkan dengan P bintang N, dengan ketika P bintang 0 itu bernilai 1 ketika X nya lebih besar sama dengan 0 dan bernilai 0 untuk X yang kurang dari 0. Nah, maka untuk cari fungsi CDF dari klaim agregat bisa dicari dengan ini, mengalikan hasil konvolusinya dengan probabilitasnya. Nah, ini untuk nyari CDF, maka untuk nyari PDF nya hampir sama.
Ini ya, tinggal dikalikan saja antara hasil konvolusi dengan probabilitasnya. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kalian diketahui jika suatu portofolio asuransi menghasilkan 0 sampai 3 klaim dalam waktu yang pasti. Jadi dalam satu asuransi berarti menghasilkan total klaimnya, berarti N-nya itu antara 0 sampai 3. Berarti N-nya kita punya 0, 1, 2, dan 3, ada 4 N. Dengan probabilitasnya, berarti probabilitas untuk N-nya sama dengan 0 itu 0,1, probabilitas untuk N-nya sama dengan 1 itu 0,3, ketika N-nya sama dengan 2 itu 0,4 dan N-nya sama dengan 3 itu 0,2. Berarti 0 sampai 3 itu N besar ya, atau total klaimnya. Nah, diketahui lagi suatu klaim individu akan berjumlah 1, 2, 3 dengan peluang 0,5, 0,4 dan 0,1. Jadi ini adalah individu pertama X1, ini adalah X-nya sama dengan 2, individunya 2, dan X-nya itu adalah 3, itu berarti individunya 3 dengan peluang masing-masing 0,5, 0,4 dan 0,1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah PDF dan CDF dari klaim agregatnya atau S-nya. Nah, karena datanya adalah diskrit, yang paling gampang adalah menggunakan konvolusi. Jadi, mari kalau misalkan kita pengen melihat penyelesaiannya, kita lihat di tabel berikut ini. Ini ada 7 kolom. Kolom pertama itu menyatakan individunya, X-nya. Kolom pertama menyatakan konvolusi P bintang 0, ini P bintang 1, ini P bintang 2, P bintang 3, ini hasil dari PDF-nya, dan ini kolom ke-7 itu hasil dari CDF-nya. Nah, untuk kolom yang kedua, ini P bintang 0, itu ketika X-nya 0, itu pasti bernilai 1. Sesuai dengan ini ya. Ini. Nah, selanjutnya untuk P bintang 1 yaitu PX, ya kalian sesuaikan saja ini dengan probabilitas untuk X-nya 1 berarti 0,5, X-nya 2 0,4 dan X-nya 3 0,1. Berarti dimasukkan sesuai dengan X-nya masing-masing. Nah, kolom keempat dan kelima kita menghitung dengan konvolusi. Saya sudah menjelaskan di slide berikutnya. Nah, yang saya jelaskan sekarang adalah mengisi kolom ke-6 dan kolom ke-7. Nah, kolom ke-6 dulu kita nyari PDF dari klaim agregatnya. Nah, kalau kalian lihat ini nilainya 0,1. Kalau dari rumus, kalau kita nyari PDF dari klaim agregat itu diperoleh dari hasil konvolusi dikalikan probabilitasnya. Maka di baris pertama ketika X-nya 0, hasil konvolusinya 1. Ini dikalikan dengan peluangnya senilai 0,1, maka Fx-nya itu 0,1 atau Fs ketika X-nya 0 itu 0,1. Nah, untuk yang kedua di X sama dengan 1, kalian bisa lihat ini hasil konvolusinya Px-nya 0,5, berarti kalian kalikan dengan peluangnya 0,3, hasilnya 0,15. Jelas ya? Nah, untuk di baris yang kedua ketika X-nya 2, kita punya dua nilai di sini 0,4 dan 0,5. Berarti tinggal dikalikan 0,4 dikalikan dengan 0,3, kemudian kalian jumlahkan 0,2 dikalikan 0,4. Nanti hasilnya 0,22. Nah, sampai di baris yang ketiga kalian punya 3 nilai di sini hasil konvolusinya. Berarti tinggal dikalikan dengan masing-masing peluangnya. 0,1 kalikan 0,3 dijumlahkan 0,4 dikalikan 0,4 dijumlahkan 0,125 dikalikan 0,3, nanti dapat 0,215. Nah, langkah ke bawah sama aja, jelas ya. Nah, tinggal dikalikan dengan peluang, kemudian dijumlahkan dengan hasil konvolusi yang dikalikan dengan peluang lagi. Nah, untuk nyari di kolom 7 nilai CDF-nya untuk klaim agregatnya tinggal kalian akumulasikan. Nah, di X sama dengan 0 kan nilainya 0,1. Nah, masuk ke X sama dengan 1, maka tinggal dijumlahkan 0,1 dengan 0,15, nanti hasilnya 0,25 karena akumulasi. Nah, untuk X-nya sama dengan 2, berarti kalian jumlahkan 0,25 ditambahkan dengan 0,22 di sini. Dapat nilai 0,4. Nah, untuk X yang ketiga
Ini 0,47 ditambahkan aja dengan 0,215 nanti dapat 0,685 dan seterusnya sampai ke bawah, sampai pada akhirnya CDF-nya bernilai 1, maksimal 1. Karena apa? Karena CDF itu adalah probabilitas atau peluang yang nilainya maksimal 1. Jelas ya? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini di slide ini saya jelaskan tentang konvolusi, cara menghitung kolom 4 dan 5 dengan konvolusi. Kalau kalian perhatikan di kolom 4 kita mencari P bintang 2, padahal kita punya data sebelumnya dari P bintang 1 ya. Di kolom ketiga ini ada 0,5, 0,4, 0,1. Maka untuk nyari P bintang 2 tinggal kalian tulis aja bentuknya tabel seperti ini. Nah, ini P bintang 2 itu diperoleh dari P bintang 1 dikalikan P bintang 1, maka angka-angkanya probabilitasnya kalian kalikan saja. Nih seperti ini ya, ini dikalikan. Nah, untuk mendapatkan hasil konvolusinya jumlahkan yang diagonalnya sama. Nah, ini 0,25 dia sendirian, maka dia masukkan ke baris yang kedua. Nih 0,2, kemudian ini diagonal yang kedua 0,2 ditambahkan dengan 0,2, 0,4 kita masukkan ke bawahnya, berarti di baris yang ketiga, dan seterusnya. Berarti 0,5 ditambahkan 0,6 ditambahkan 0,05 0,26 dimasukkan ke baris yang keempat dan seterusnya. Nah, ini ada berapa nilai? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai yang perlu dimasukkan ke kolom yang keempat di sini. Jelas ya? Nah, untuk kolom yang kelima, nah ini kolom yang kelima atau mencari P bintang 3 itu diperoleh dari P bintang 1 atau Px dikalikan P bintang 2 yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, kalian bisa perhatikan tabel di sini saya menuliskan. Nah, ini kita dapatkan P bintang 2 nya senilai 0,25, 0,4, 0,26, 0,08, 0,01. Saya tuliskan di kolomnya. Kemudian kita punya 0,5, 0,4, 0,1 sebagai nilai P1 nya atau P bintang 1 nya saya tuliskan di kolomnya. Jadi tinggal kalian kalikan aja lagi, ini dikalikan satu-satu per kolomnya. Nah, nanti dengan diagonal yang sama dijumlahkan saja. Nah, untuk mengisi di kolom ke-5 mulainya di baris ke-3 sampai ke bawah. Itu ya. Ini ada berapa nilai? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nilai. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masuk ke kolom yang kelima, yaitu konvolusi dari P bintang 3. Jelas ya? Nah, ini perhitungan untuk nyari PDF-nya sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini untuk nyari CDF-nya. Itu tinggal mengakumulasikan saja. Jelas ya untuk contoh yang kedua. Nah, selanjutnya kita membahas tentang distribusi dari N. Salah satu distribusi dari N adalah distribusi Poisson dengan fungsi probabilitasnya yang pernah kalian pelajari di statistika kan seperti ini. Lambda pangkat N pangkat min lambda per N faktorial. Nih, dengan nilai ekspektasinya dan variansinya sama, yaitu lambda. Nah, di sini kalau misalkan kalian punya N itu distribusinya Poisson, maka distribusi dari S yang merupakan penjumlahan dari klaim sampai total klaim ke N, itu pasti distribusi dari S adalah distribusi Poisson majemuk atau compound Poisson distribution, di mana min dan variansi dari distribusi Poisson majemuk adalah ini lambda. Ini untuk minnya berarti lambda P1, untuk variansinya lambda P2. Nah, lanjut. Nah, sedangkan MGF dari distribusi Poisson untuk yang total klaimnya ini kan seperti ini, pangkat lambda dikalikan pangkat T-1. Nah, selanjutnya untuk MGF dari S atau klaim agregat di mana dia berdistribusi Poisson majemuk, maka MGF-nya ini pangkat lambda dikalikan N X state min 1. Nah, itu kalau misalkan
kita tahu bahwa N-nya distribusinya Poisson. Nah, kalau misalkan variansi dan total klaim melebihi min-nya, variansi dari total klaim yang melebihi min-nya atau rata-ratanya, maka distribusi Poisson tidak cocok dalam memodelkan klaimnya. Nah, dalam situasi ini maka distribusi negatif binomial dapat digunakan. Nah, kalau misalkan Poisson tidak bisa dipakai, maka kita bisa memakai negatif binom untuk memodelkan klaimnya, klaim dan total klaim dan klaim agregatnya, di mana distribusi binom itu punya fungsi peluangnya atau probabilitasnya seperti ini. Ini ada dua parameter ya, ada R dan PQ, di mana nilai MGF ekspektasi dan variansi untuk distribusi binomial negatif adalah seperti ini. Nah, maka kalau kita punya N atau total klaimnya itu berdistribusi binomial negatif, maka S yang merupakan penjumlahan dari klaim-klaim sampai klaim ke N itu berdistribusinya adalah binomial negatif majemuk, di mana nilai ekspektasi dan variansi dari klaim agregat yang berdistribusi binomial negatif majemuk adalah seperti di persamaan ke-18 atau rumus yang ke-18 di situ. Nah, selanjutnya MGF dari klaim agregat S jika dia berdistribusi binomial negatif majemuk bisa kalian lihat di rumus yang ke-19 gitu ya. Nah, selanjutnya keluarga distribusi dari total klaim dapat diperoleh dengan mengasumsikan parameter Poisson itu adalah lambda dari suatu variabel random dengan PDF-nya mu lambda, lambdanya lebih besar dari 0. Ini juga lambda juga, ini juga lambda, jadi sama-sama lambda, cuma ini lebih besar ya. Ini untuk yang simbol yang berbeda, tapi dibacanya sama dengan lambda. Nah, selanjutnya kalau kita punya N-nya itu adalah distribusi bersyarat, di mana nilainya sama adalah distribusinya Poisson dengan parameter lambda, dan jika diketahui frekuensi relatif dari lambda dituliskan dengan mu lambda, maka dengan menggunakan hukum probabilitas total diperoleh PDF dari distribusi Poisson bersyarat. Ini rumusnya seperti ini. Maka nilai ekspektasi dan variansi untuk N yang distribusinya Poisson bersyarat diperolehnya ini ya. Ini beda antara Poisson dengan Poisson bersyarat, kalau ini ada syaratnya. Nah, maka ini rumus MGF untuk distribusi N yang merupakan Poisson bersyarat. Nah, dari hipotesis menyebutkan distribusi bersyarat untuk N dengan parameter lambda adalah distribusi Poisson parameternya lambda. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini diasumsikan jika mu lambda berdistribusi gamma dengan PDF-nya ada dua parameter yaitu alfa dan beta, bentuk PDF-nya seperti ini. Di mana gamma alfanya ini adalah gamma alfanya adalah integral dari 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min 1 e pangkat min y dy. Nah, yang ditanyakan adalah kita disuruh menunjukkan distribusi marginal dari N adalah distribusi binomial negatif dengan parameter R-nya sama dengan alfa dan P-nya adalah beta per 1 plus beta. Nah, yang kedua, kalau kita mensubstitusikan ekspektasi dari lambdanya alfa per beta dan variansi dari lambdanya adalah alfa per beta kuadrat ke rumus 21, berarti rumus yang rumus ini ya, dan rumus 22 bisa kalian cek, silahkan dicek rumus yang ke-17 apakah benar nilainya seperti ini, bahwa nilai ekspektasi dari N itu RQ per P dan variansi dari N itu RQ per P kuadrat, atau
ekspektasi dan variansi dari total klaim individu. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, kita punya fungsi. Nah, ini kita punya N, dia distribusinya gamma. Nah, kalau gamma ternyata MGF-nya itu bentuknya seperti ini. Silakan kalian cek di catatan kalian ya tentang distribusi gamma. Nah, kalian substitusikanlah MGF dari distribusi gamma tersebut ke persamaan 23 di sini. Nih, berarti MGF dari gamma dalam kurung E pangkat T min 1, berarti kita masukkan saja, berarti T nya kita ganti jadi E pangkat T min 1. Ini ya beta, ini kan beta per beta min T, ini adalah MGF dari gamanya, dengan kalian rubah T nya menjadi E pangkat T min 1, jadi tinggal dirubah saja beta per beta min, ini T nya diganti E pangkat T min 1. Nah, setelah diotak-atik, silakan diotak-atik sendiri, bisa dibentuk jadi beta per beta plus 1 dibagi 1 min dalam kurung 1 min beta per beta plus 1 dikalikan E pangkat T. Ini sebenarnya nanti hasilnya sama dengan yang di atas, cuma ini biar kita menggambarkan menuju ke sini, karena kita mau menujunya ke sini. Gini ya, kita menujunya ke situ. Nah, ternyata bentuk yang di sini bisa dirubah ke sini. Nah, kalau kalian lihat, lihat nilai MGF pada persamaan 17. Nah, persamaan 17 ini kan RQ per P. Oh, ini MGF-nya P per 1 min Q E pangkat T dipangkatkan R. Nah, kalau kalian lihat P di sini dari hasilnya, ini P-nya, berarti P-nya ini senilai beta per beta plus 1. Sesuai ya sama ini ya, sama yang dimau. Kemudian R-nya, Q-nya, nah Q kali E pangkat T. Nah, Q-nya itu berarti senilai 1 per 1 plus B. Ini dikurangi saja, maka R-nya itu adalah alfa. Berarti terbukti kalau misalkan ternyata N-nya di sini distribusinya adalah distribusi binomial negatif dengan R-nya alfa dan P-nya itu beta per beta plus 1. Dilihat dari ininya ya, nanti disesuaikan dengan rumus di rumus ke-17. Nah, selanjutnya hasil substitusi, kita akan mensubstitusikan nilai ekspektasi dari lambdanya alfa per beta dengan variansi lambdanya alfa per beta kuadrat ke persamaan 21 dan 22 di 21 dan 22 di sini. Ternyata lihat. Maka kalau kita substitusikan, berarti lambda berarti alfa per beta. Alfanya itu adalah R, Q-nya itu ini. Tinggal dimasukkan saja 1 plus beta, P-nya beta per beta plus 1. Berarti alfa per beta bisa dibentuk jadi R kali Q per P. Kemudian variansi dari N itu ekspektasi dari lambda ditambahkan dengan variansi dari lambda, tinggal dimasukkan aja. Ternyata kalau dijabarkan, dia bisa dibentuk ke dalam parameter R, P, dan Q, ternyata jadi R Q per P dikalikan 1 plus Q per P atau R Q per P kuadrat. Berarti ternyata kalau kalian bandingkan dengan rumus ke-17 sama. Jadi jelas benar ya kalau misalkan nilai ekspektasi dan variansinya adalah seperti ini. Sudah. Nah, ini pembahasan tentang mode risiko kolektif. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup atau japri ke saya. Untuk contoh soal dan lain-lain nanti masuk ke subbab berikutnya setelah ini. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.